Bagaimana saya bisa menjadi lebih seperti Kristus dan melayani orang lain? Hari Sabtu yang diberkati, saudara-saudara. Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pada tahun 1888, Pastor Michael Sopocko lahir di tempat yang sekarang disebut Lituania. Dalam sebuah keluarga Katolik bangsawan, tapi yang jatuh dalam kemiskinan. Dia merasakan di dalam hatinya panggilan untuk menjadi imam ketika dia berusia 10 tahun melalui kemurahan hati rektor seminari di Vilnius. Pastor Michael dapat belajar untuk imamat dan akhirnya ditahbiskan pada tahun 1914. Pada tahun 1919, dia mendaftar sebagai pastor militer, melayani tentara Polandia di rumah sakit lapangan. Selama konflik dengan Rusia, dia bertugas di garis depan, mengadakan misa untuk para prajurit, mendengar pengakuan, dan mengurapi yang sakit dan yang sekarat. Melalui kemiskinan dan kesulitan, Tuhan kita telah membentuknya menjadi karakter ketangguhan yang luar biasa. Ketekunan dan keberanian. Dia akan membutuhkan semua kebajikan ini ketika dia ditunjuk pada tahun 1932 menjadi Bapak untuk biara para suster Bunda Maria belas kasihan di Vilnius. Dia bertemu dengan seorang penglihat yang paling luar biasa, Santa Maria Faustina Kowalska, biarawati yang rendah hati. Kepada siapa Tuhan kita mengungkapkan dan mempercayakan pesannya dari belas kasihan ilahi. Suster Faustina telah berdoa kepada Yesus yang penuh belas kasihan untuk direktur spiritual. Pastor Michael adalah jawaban atas doanya. Dan akhirnya, dia menjadi promotor utama wahyu-wahyunya. Itu terutama melalui dia, bahwa dia akan menjawab panggilan Tuhan untuk menyebar rahmat ilahi di seluruh dunia. Melihat Pastor Michael di kapel, Santa Faustina menulis, "Tiba-tiba aku mendengar suara dalam jiwaku berkata, ini adalah bantuan yang terlihat untukmu di bumi. Dia akan membantumu melaksanakan kehendakku di bumi." Atas desakan Santa Faustina, Pastor Michael meminta melukiskan gambar Yesus yang penuh belas kasihan. Dan dia mengarahkannya untuk menulis tentang hubungannya dengan Tuhan kita. Santa Faustina menulis tentang Pastor Michael beberapa kali dalam buku hariannya, termasuk pernyataan tentang dia yang dibuat oleh Yesus sendiri. Dia adalah seorang imam sesuai dengan hatiku, usahanya menyenangkan aku. Gereja membeatifikasi Pastor Michael Sopocko, hamba Tuhan pada 28 September tahun 2008. Yesus memanggil para murid dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan untuk orang banyak, karena mereka telah bersamaku sekarang selama 3 hari, dan tidak punya apa-apa untuk dimakan. Jika aku membiarkan mereka pergi dalam keadaan lapar ke rumah mereka, mereka akan jatuh di jalan." Dia bertanya kepada mereka, "Berapa banyak roti yang kamu miliki?" Mereka menjawab, 7. Dia memerintahkan orang banyak untuk duduk di tanah. Kemudian, mengambil ke-7 roti itu, ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan, dan mereka membagikannya kepada orang banyak. Diambil, dipecah-pecah, diberkati, dan diberikan, diulang beberapa kali oleh Yesus di seluruh Injil. Saat memberi makan 5.000 orang, saat perjamuan terakhir, dan di jalan menuju Emmaus bersama kedua murid.
Pastor Henry Nouwen menyarankan bahwa kata diambil lebih seperti dipilih. Ia mengatakan bahwa dipilih sebagai yang terkasih Allah adalah sesuatu yang sangat berbeda. Bukannya mengecualikan orang lain. Itu termasuk yang lain. Apakah kita diambil atau dipilih adalah dasar untuk hidup dan tumbuh bersama Tuhan. Apa yang penting tentang mengakui kerapuhan kita dan kerapuhan dunia adalah bahwa itu tidak membuat kita tidak layak untuk dipilih dan diambil untuk menjadi kekasih Tuhan. Kerapuhan kita adalah jalan menuju pemulihan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, seperti yang ditulis Paulus dalam 2 Korintus 1. Tuhan telah menghubungkan kita sehingga kita pada gilirannya bisa menjadi penghubung bagi mereka yang menderita. Kata Yunani yang paling dekat untuk diberkati adalah bahagia atau selamat. Salah satu tempat di mana kita melihat kata diberkati banyak dalam kitab suci ada dalam sabda bahagia. Diberkatilah orang miskin di hadapan Tuhan, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, dan seterusnya. Menawarkan berkat berarti memperluas rasa memiliki. Saat kita dianggap diberkati dan hancur, maka kita akan menata hidup kita sebagai cara untuk memberikan diri kita kepada satu sama lain. Ini mungkin dalam bentuk memberikan waktu kita dan perhatian pada orang lain, menjatuhkan segalanya, dan duduk dengan teman yang sakit atau berduka. Mendengarkan ketika seseorang perlu berbicara, memecahkan roti bersama, atau hanya menawarkan senyuman. Pastor Nouwen berkata bahwa kehancuran kita membuka kita ke cara yang lebih dalam untuk berbagi hidup kita dan menawarkan harapan kepada orang lain. Mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami mengingat karunia Putramu, Yesus Kristus, yang dipilih, diberkati, rapur, dan berbagi dengan kami. Semoga kami dapat merangkul berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, bahkan melalui kehancuran kami, dan menggunakan hidup kami untuk membawa makanan dan harapan bagi orang lain. Yesus Raja belas kasihan, kami percaya padamu. Amin. Atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara dan saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita. Dong Couples for Christ.